Seminar ini kembali lagi kita melanjutkan kegiatan akademik, yakni seminar proposal penelitian disertasi, yakni atas nama Ardi Nur, NIM 2203700018. Judul penelitian yakni model virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Sebagai promotor dan co-promotor, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS sebagai co-promotor 1 dan Dr. Abdul Halik MPDI sebagai co-promotor 2. Dan sebagai penguji, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Ambu Asim Mage, kedua Bapak Profesor Dr. Andi Nudin MSI, dan ketiga Ibu Dr. Situarda Hanafidas MPDI. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita memulai acara seminar proposal penelitian disertasi dengan bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, seminar proposal terdiri atas 3 sesi. Yang pertama, presentasi dari saudara presenter Ardi Nur, kemudian sesi yang kedua, tanggapan dari partisipan yang sempat hadir, dan ketiga, tanggapan koreksi konfirmasi dari Dewan Penguji. Untuk mengefisienkan waktu, kami berikan kesempatan kepada saudara Ardi Nur untuk mempresentasikan proposal penelitian disertasinya melalui PowerPoint maksimal 15 menit. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Haji Ambu Asim MA, yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Andi Nudin MSI, yang ketiga yang kami hormati Bapak Ibu Dr. Situarda Hanafi Das MPDI, yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Haji Abdurrahman Geteng, yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Siridanga MSI, yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, dan yang terkhusus kepada ibunda saya, Ibu Nurhana Ibrahim, yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan program studi S3 saya. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan seminar proposal disertasi saya yang berjudul Model Virtual Learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Saya masuk kepada latar belakang masalah. Proses belajar itu terjadi karena interaksi antara seseorang dengan orang lain atau lingkungannya, baik langsung atau secara tidak langsung, sehingga belajar mengembangkan ilmu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh, menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Pendidikan jarak jauh akan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Sifat massal sistem pendidikan jarak jauh dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang berstandar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, standarisasi capaian pembelajaran atau learning outcomes, materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh oleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu. Pembelajaran yang dirasa mudah dan cepat tersebut merubah
perubahan sikap anak, didik, atau siswa yang terkadang cenderung sulit dikontrol, bahkan terkadang pasif melakukan aktivitas melalui perjalanan proses belajar yang baik menjadi peserta didik yang lebih dapat memilih melakukan kegiatan instan atau yang mudah, yaitu belajar melalui media komputer dan internet daripada belajar melalui guru atau pendidik. Dampak besar yang positif yang dihasilkan dari pembelajaran jarak jauh karena dianggap mampu menjawab beberapa persoalan-persoalan dalam belajar dan semakin meningkatnya usaha kesadaran manusia tentang proses pembelajaran sepanjang hayat. Adapun identifikasi masalah, yaitu yang pertama, mutu pembelajaran PAI belum terlihat secara jelas dengan pembelajaran virtual learning. Yang kedua, virtual learning masih tergolong hal baru dalam pembelajaran sehingga guru PAI belum begitu terampil. Yang ketiga, belum maksimalnya pelaksanaan virtual learning di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang keempat, belum adanya evaluasi terkait pembelajaran virtual learning yang berkaitan dengan mutu pembelajaran. Adapun rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana penerapan virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang kedua, bagaimana problematika penerapan virtual learning guru PAI dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang ketiga, bagaimana solusi atas problematika penerapan virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang keempat, bagaimana desain virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Adapun matriks fokus penelitian, yaitu model virtual learning, itu terbagi atas 3, yaitu mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Mutu pembelajaran PAI, yaitu terbagi atas 5. Yang pertama, strategi pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Yang kelima, pengelolaan kelas. Adapun tujuan penelitian, yaitu pertama, penerapan virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang kedua, problematika penerapan virtual learning guru PAI dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang ketiga, solusi atas problematika penerapan virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang keempat, desain virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Adapun kegunaan penelitian, itu kegunaan teoritis. Yang pertama, secara teoritis. Kegunaan penelitian secara teoritis, yaitu memperkokoh keilmuan tentang pengembangan media pembelajaran guru PAI, khususnya pembelajaran virtual learning guru dalam peningkatan mutu PAI dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang kedua, secara praktis, bagi di SMK Negeri 5 Luwu Utara, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dunia ilmu pengetahuan ke depan yang digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi para pembaca. Yang kedua, bagi guru di SMK Negeri 5 Luwu Utara, akan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelolaan media komputer dan internet, khususnya virtual learning PAI dalam peningkatan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan virtual learning guru PAI dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI khususnya di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Adapun kerangka pikir, yaitu pertama, landasan normatif surah Al-Hasr surah ke-59 ayat 18 dan surah Al-Kahf surah ke-50 ayat 18. Adapun landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh. Kerangka pikir dari kegiatan virtual learning pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara, yaitu terbagi atas yang pertama, tahap persainan mulai dari persiapan kurikulum, RPP, dan lain-lain. Adapun tahapan pelatihan, yaitu mulai dari media pembelajaran, interaksi peserta didik dengan media, bentuk belajar mengajar terkait pembelajar, dan melalui pelatihan. Tahapan yang terakhir, tahapan pelaksanaan dan evaluasi, yaitu pada saat pembelajaran berlangsung, catatan, pengelolaan, kontrol belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun metode penelitian, yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan studi multisitus. Studi multisitus merupakan salah satu bentuk jenis penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan
dan mengembangkan teori yang ada di lapangan yang tidak sama, adanya perbedaan. Dihasilkan dari teori yang diperoleh dari pengiriman dan sumber kondisi lebih mudah atau lebih jelas dalam cakupan yang luas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Pada pendekatan fenomenologi dapat memahami setiap fenomena tentang apa yang dialami oleh titik subjek penelitian di lingkungan. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2021. Ini sudah mungkin karena ada terjadi keadaan berubah ini sesuai dengan keadaan sebentar. Pergeseran musim. Keadaan Pak ini yang pandemi sehingga ya, di SMK Negeri 5 Maluku Utara. Sumber data yaitu data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara, informan, atau sumber langsung. Yang kedua, sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun instrumen penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri untuk mengumpulkan data dari sumber informasi. Peneliti sebagai instrumen utama penelitian ini memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen yang lazim digunakan, yaitu panduan atau pedoman wawancara dan alat rekaman. Adapun teknik pengumpulan data, sebagai peneliti lapangan, prosedur yang dilakukan adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan menggunakan metode-metode antara lain observasi, yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, yaitu antara lain melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Yang kedua, reduksi data adalah proses pemulihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang ketiga, penyajian data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisis selama peneliti mencatat atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif. Dengan kata lain, maka muncul dari kata harus teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya. Adapun teknik penulisan keabsahan data, yaitu keterpercayaan. Kriteria ini digunakan untuk membuktikan bahwa data seputar virtual learning guru pendidikan agama Islam yang diperoleh dari beberapa sumber di lapangan benar-benar mengandung nilai kebenaran. Yang kedua, uji keteralihan data. Itu berbagai pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab dan dinilai oleh pembaca menjadi laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferability yang tinggi bila para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian yang diharapkan. Yang ketiga, ketergantungan. Membuktikan hasil penelitian ini konsisten. Adalah kegiatan pengumpulan data secara interpretasi dengan temuan, maupun dalam melaporkan hasil penelitian kepada seseorang yang akan menunjukkan kemantapan dan kekonsistenan proses penelitian. Dalam kinerja jelas menjadi bahan ketergantungan yang kuat dengan tingkat audit oleh auditor dengan review hasil. Yang keempat, kepastian. Standar konfirmabilitas biasanya lebih berfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil peneliti yang didapati. Audit ini dilakukan bersama dengan audit dependabilitas. Kepastian penelitian ini dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh orang banyak. Saya kira hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kami mohon masukan dan saran dari Bapak Prof dan partisipan yang terkait dengan judul disertasi saya, yaitu model virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Negeri Maluku Utara. Sekian dan terima kasih.
Ya, maaf. Terima kasih kepada Bapak Ardinur yang telah mempresentasikan proposal penelitian disertasinya, dan saya kira ini banyak hal yang perlu ditanggapi, dikomentari, atau ini mendapatkan konfirmasi, terutama ya dari para partisipan. Karena itu untuk sesi yang kedua ini kami minta tanggapan atau pertanyaan, koreksi dari partisipan. Mungkin ada yang ingin berbicara. Partisipan yang bergabung di sini kurang lebih 7 orang. Kalau tidak ada Pak Hari, saya memang pertama. Banyak tidak ada Pak Prof ya. Kita langsung saja masuk ke sesi yang ketiga, yakni tanggapan pertanyaan koreksi dari Dewan Penguji. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Raji Amas, MAG. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf karena saya tadi minta terakhir, ternyata saya keluar sebelum saya minta di waris satu yang mendampingi dulu. Sehingga saya minta, biar saya pertama. Saya perhatikan judulnya. Dan hubungannya juga dengan masalah ya, model virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama di SMK. Ini ya bagus. Judulnya kalau dihubungkan tadi dengan landasan berpikirnya itu sepertinya semuanya adalah pendidikan tinggi. Ya, yang banyak saya dengar tadi pada penjelasannya itu adalah landasan berpikirnya mengantar. Yang mengantar itu adalah yang menjadi latar belakang adalah bagaimana pendidikan tinggi yang dilakukan dengan jarak jauh. Ya, itu tadi lebih banyak itu, sehingga ya perlu juga dilihat bagaimana sebenarnya pengalaman virtual learning yang selama ini dilakukan. Ini kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun ini siswa-siswa itu siswa pelajar mahasiswa daring. Nah, ini kan yang dimaksud salah satu bentuk dari virtual learning itu ya seperti itu. Nah, inilah yang mau dipersoalkan. Nah, jadi sehingga kalau saya itu masalahnya itu yang pertama bagaimana mendesain virtual learning. Nah, ya. Pendidikan agama Islam sehingga bisa menjadikan itu bermutu. Yang kedua, bagaimana menerapkan. Jadi kita konsepnya pertama, kemudian penerapannya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana tantangannya, hambatannya, sehingga yang keempat adalah solusinya. Nah ini saya kira kalau seperti itu modelnya ya saya kira sistematis dalam penguraiannya. Kemudian itu juga lagi-lagi saya dengan ayat-ayat itu surah Al-Hasr. Nah ini sini ya kalau surah Al-Hasr ya katakanlah itu adalah mengantar kita untuk menjadi landasan bagaimana merencanakan sesuatu agar supaya kita berhasil ke depan. Ayat itu, tetapi ini juga perlu dielaborasi sehingga bisa masuk mengantar kita untuk dapat itu, bahwa ayat ini bisa digunakan.
bisa dibaca juga beberapa tafsir sehingga lebih lebih berdaya itu ayat itu untuk digunakan. Yang kemudian kedua, surah Al-Baqarah ayat 10. Apa hubungannya disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adzim. Nah, ini apa hubungannya uraian ini sebab dalam uraian learning, virtual learning ini dengan ayat itu yang menerangkan tentang bagaimana penyakit hati itu. Jadi ya bagaimana orang kafir itu sebetulnya punya penyakit dalam hatinya. Nah, kemudian surah Kahf. Surah Kahf, ma yalfisu min qaulin illa ladaihim raqibun atidun. Nah, gimana itu? Apakah karena ada raqibun atidun itu pengawasan? Nah, apakah itu ya? Itu sehingga ya menjadi dasar diambilnya ayat ini karena ada raqibun atidun. Raqibun atidun adalah malaikat raqib yang kita pahami malaikat yang ada di tangan kanan, atid yang ada di tangan kiri jadi pencatat. Malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Ya, kalau pengawasannya yang dipentingkan, maka ayat yang lebih bagus masuk itu adalah ayat surah Al-Isra. Ada surah Al-Isra, nah itu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Itu kalau pengawasan itu. Kalau pengawasannya yang dipentingkan. Nah, itu lebih tajam itu pengawasannya itu karena kalau menurut saya itu memang ada digantung di leher kita ini ada tergantung itu catatan amal itu. Ya, sehingga pengawasan itu pengawasan yang lebih melekat. Sehingga disertasi ini objeknya ada dua, adalah model. Jadi model virtual learning dan mutu pembelajaran. Nah, ini yang variabelnya, variabel pentingnya ini adalah model virtual learning dan mutu pembelajaran. Bagaimana model virtual learning itu? Nah, bagaimana modelnya? Saya lihat tadi disebut virtual learning-nya berkaitan dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya. Nah, kemudian di mutu pembelajaran, strategi, metode, ya dan seterusnya. Bagaimana itu? Ya. Ya, kemudian kesalahan cetak, tulis, ya itu saya kira memang ya normal kalau pertama seperti ini ya memang perlu dikoreksi ya. Ya saya kira seperti itu. Mungkin ada yang mau dikomentari. Ya. Kalau tadi ayat itu di surah Al-Isra sekitar ayat 10-an barangkali. Saya tidak hafal nomor ayatnya, tetapi agak awal itu. Agak awal sebelum wa qada rabbuka alla ta'budu. Ya, lebih awal itu. Ya, saya kira ada demikian itu. Kalau ada komentar dari peneliti, ada komentar, silakan. Silakan Pak Ardinor, jika ada yang ingin dikonfirmasi atau diklarifikasi. Makasih Prof. Terkait yang Prof berikan masukan dan saran,
Insya Allah Prof akan saya perbaiki terkait kesalahan cetak dan menulis yang terdapat di seminar proposal saya. Kemudian terkait dengan bagaimana mendesain virtual learning PAI sehingga bisa menjadikan bermutu, bagaimana penerapan, bagaimana tantangan dan bagaimana solusi, insya Allah akan kami perbaiki Pak Prof. Selanjutnya terkait dengan surah Al-Hasr yang mengantar perlu dielaborasi sehingga ayat ini bisa digunakan, insya Allah Prof. Saya akan perbaiki. Terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 10 yang hubungannya dengan uraian dengan virtual learning, insya Allah akan kami masukkan. Dan surah Al-Kahf terkait dengan bagaimana rakibun dan atidun tentang pengawasan. Ternyata ada surah lagi yang lain yaitu Al-Isra. Insya Allah yang terkait dengan pengawasan, insya Allah akan kami masukkan nanti Pak Prof. Terkait dengan model virtual learning dan mutu pembelajaran, insya Allah akan menjadi perbaikan ke depan Pak Prof. Masih banyak. Ya, kalau begitu terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Penguji, kepada moderator Pak Khalid, Prof. Siri, Prof. Andi Nuding, ya. Kita bertemu virtual, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof atas masukan, tanggapan dan koreksinya, dan diharapkan juga kepada saudara Nur untuk mencatat semua apa masukan-masukan dari Pak Prof tadi. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penguji yang kedua, yakni Bapak Profesor Dr. Andi Nuding MSc. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Ya, saya mohon diri dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati, dan Bapak Moderator dan Pak Ardi Nur. Mudah-mudahan ini dalam seminar ini bisa memperoleh banyak pembelajaran khususnya dalam perbaikan dan ketercapaian hasil penelitian ini ke depan. Itu yang penting. Baik, jadi yang pertama saya masih kembali ke judul, ya memang judul ini mirip-mirip juga. Kita masih tetap berada di Lu Utara. Jadi sudah dua ini Lu Utara terus. Mungkin besok Lu Selatan. Lu Timur, Pak Prof. Tidak ada Lu Selatan. Oh, iya. Lu Timur, salah. Jadi begini, sama dengan yang tadi, saya juga memberikan apresiasi ini. Tapi apalagi dengan penjelasan dan masukan dari Pak Prof. Ambu Asad tadi, semakin kuat harapan saya bahwa sebaiknya ini jangan cuma di SMK Negeri 5. Artinya, apalagi mau menciptakan model pembelajaran, model pembelajaran sekarang ini kan ya waktunya pembelajaran virtual, dan itu tidak tertutup walaupun misalnya pembelajaran virtual yang kita laksanakan sekarang dalam rangkaian adanya musibah, tapi kan tidak tertutup ke depan, bahkan memang menjadi harapan ke depan, ya paling tidak di-combine itu yang virtual dengan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi maksud saya begini, kenapa tidak misalnya apa yang direncanakan ini, yang ingin dihasilkan ke depan, memang diperuntukkan untuk ya paling tidak untuk
peningkatan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK, jangan cuma di SMK Negeri 5. Nah, karena kalau hanya di SMK Negeri 5, kan tidak semua orang, tidak semua pembaca memiliki pemahaman yang sama, bisa menanggapi, memberikan tanggapan yang sama. Jadi akan ada yang menilai bahwa oh ini tidak terlalu penting, ini cuma untuk SMK Negeri 5. Nah, selanjutnya, seperti apa yang saya kritisi dari materi sebelumnya, dari presenter yang sebelumnya, ini ada memang kemiripan. Jadi saya kembali perjelas, bukan saya mengkritisi karena pendahuluan ini terlalu panjang, tetapi latar belakang yang terlalu panjang. Tadi, waktu mempresentasi latar belakang, itu hanya mempresentasi teori-teori, kemudian langsung melompat ke rumusan masalah. Jadi tidak fokus, tidak nyambung, linknya di sini hilang. Seakan-akan ada mata rantai yang hilang antara latar belakang dengan rumusan masalah. Padahal logikanya tidak seperti itu. Latar belakang itu mendasari. Jadi kalau misalnya di sini, bagaimana penerapan virtual learning dalam peningkatan? Sebenarnya ada apa memang di sana? Nah, itu. Bagaimana memang sebenarnya itu kan tidak diungkap. Lalu seperti yang disinggung tadi Pak Prof, bahwa mensitasi di sini antara lain ada beberapa ayat. Yang pertama Al-Hasr, itu memang sebenarnya itu lebih tepat nanti dimasukkan di kajian pustaka, jangan di sini, karena di sini terlalu jauh hubungannya. Walaupun sudah dijelaskan tadi bahwa itu kan sebenarnya mewanti-wanti kita, misalnya dalam perencanaan untuk melakukan sesuatu, ya jangan tiba masa tiba akal, tapi itu kan terlalu jauh. Kemudian kalau saya perhatikan ini susunan rumus masalah yang dikritisi oleh Pak Prof tadi, kemarin juga saya sudah coret-coret ini, kemarin sore saya coret-coret, memang susunannya kalau toh itu yang menjadi tujuan, menjadi misi dalam penelitian ini, berarti yang pertama harus didesain dulu modelnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang keempat itu mestinya yang pertama. Kemudian dilihat bagaimana problem dalam penerapannya. Tetapi di sini harus hati-hati peneliti, karena kalau seperti itu mendesain model dulu baru diaplikasikan, harus tunggu beberapa waktu lamanya baru dilakukan evaluasi supaya bisa ditahu. Untuk yang ketiga itu bagaimana problem, apa yang menjadi hambatan dalam penerapan model itu harus Nah, baru yang ketiga, kalau ada hambatan seperti itu, solusinya bagaimana? Jadi tuntas ini susunan rumusan masalah ini satu kesatuan. Memang fokusnya intinya adalah Nah, bukankah itu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan? Bukan cuma di SMK Negeri 5, di SMK 5 Luwu Utara. Bahkan bisa ini menjadi penelitian skop nasional. Jadi jangan main-main. Ini sebenarnya sangat menarik ini yang saudara angkat kalau bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, oke. Saya lanjut. Nah, terkait dengan itu, persoalan waktu. Ada kekhawatiran saya. Jadi kalau misalnya dikatakan, ya ini kan saya rencanakan sudah jauh-jauh hari, beberapa bulan yang lalu, dan saya rencanakan saya mau meneliti misalnya di bulan September sampai November. Tapi karena satu dan lain hal terlambat, khususnya seminar proposal saja baru dilaksanakan dalam bulan Desember. Kemarin saya katakan, oh ini sebenarnya penelitian sudah selesai. Nah, hanya seminar proposalnya yang terlambat. Apakah betul terjadi seperti itu? Bukan itu yang penting.
Tapi yang penting bagi saya, dan saya kira perlu kita ada kesepakatan di sini tentang yang namanya penelitian. Saya khawatir jangan-jangan yang bersangkutan, Saudara Ardi, tahu bahwa yang dimaksud dengan penelitian itu cuma penelitian lapangan. Sehingga kalau dilakukan 3 bulan, itu sudah oke. Ya kalau saya pengumpulan data untuk penyusunan disertasi doktor lalu dilaksanakan 3 bulan itu sangat minim. Nah, di samping itu, yang namanya penelitian itu sebenarnya mulai kita mendesain proposal, membuat proposal, itu sudah masuk penelitian. Nah, pertanyaan saya, butuh data kan? Pasti butuh data, informasi. Kalau tidak ada data awal, tidak ada informasi awal, tidak akan jadi ini setebal ini. Itu sudah penelitian. Sehingga ini jauh sebelumnya, bukan mulai bulan September. Bulan September ini sudah dimulai ini. Artinya kenapa saya ungkapkan ini? Ya supaya jangan kita salah menafsirkan yang namanya penelitian. Kemudian sampai kapan ini penelitian? Sampai ini terdokumentasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh PPS, diterima semua orang bertanda tangan, diterima bertanda tangan oleh yang berwenang di PPS, baru dikatakan selesai penelitian ini. Saya ambilkan contoh. Misalnya, nanti pada saat sidang ujian promosi ada perubahan, bukan harus diperbaiki. Nah, tidak tertutup kemungkinan perubahan itu menyangkut data, berarti harus cari data sesuai dengan kebutuhan. Berarti belum selesai kan penelitian itu. Kapan selesai penelitian itu? Setelah terbit surat keterangan lulus. Ini panjang sekali. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa mahasiswa baik di S1, S2, S3 terlalu takut dengan jangka waktu penelitian ya? Padahal semakin panjang, semakin lama waktu penelitian, semakin bisa kita menggeliat untuk berargumentasi dalam hal mempertahankan keabsahan penelitian itu. Keabsahan data yang kita peroleh. Tapi kalau penelitiannya hanya 1 bulan, nah, ini perlu dipahami baik-baik. Jadi supaya kita tidak, karena bagaimanapun juga seperti saya katakan tadi, ini adalah level yang terakhir, jenjang pendidikan terakhir karena sudah tidak ada S4. Nah, selanjutnya, ini ada pertanyaan. Karena ada dikemukakan di sini pada halaman 18 tentang fokus penelitian. Tapi kalau saya perhatikan, sepertinya yang dimaksudkan dengan fokus penelitian itu saya belum pernah lihat panduan penulisan yang digunakan di PPS. Sepertinya itu definisi operasional. Nah, kalau seperti itu atau berbeda dengan itu, saya langsung saja saya lihat ini di tabel. Kok fokus penelitian model virtual, kemudian mutu pembelajaran, lalu indikatornya perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Bukankah perencanaan, implementasi, dan evaluasi itu adalah proses? Artinya, apakah model ini mau diukur berdasarkan ini ketiga proses ini? Bagaimana kan kita mau menyusun model, bagaimana perencanaan, bagaimana implementasi, bagaimana evaluasinya. Nah, saya kira tadi memang saya sudah menjelaskan seperti itu, bahwa ini kalau seperti yang dijelaskan Pak Prof tadi, itu menjadi misi dari penelitian ini, maka proses itu akan berlanjut. Artinya itu bukan hanya sekedar implementasi dan evaluasinya, itu lain lagi. Indikator keberhasilan, ketepatan dari model yang kita susun, itu yang mestinya ditunjukkan di sini. Bagaimana mengukur? Nah, karena dalam batasan definisi operasional,
definisi operasional itu bukan sekedar kita mengemukakan pengertian dari variabel yang kita angkat dalam penelitian ini, tapi termasuk bagaimana mengukur clock dengan atau include dengan indikator untuk mengukur variabel itu. Nah, karena itu akan mengantar kita sampai ke tahapan pembuktian, pengujian. Nah, selanjutnya terkait dengan tujuan. Ini tujuan yang pertama, penerapan virtual. Padahal yang penting penerapan virtual kemudian menunjukkan problematika, kemudian solusi dan desain. Kalau ini saran saya, coba diperbaiki redaksi kalimatnya supaya betul-betul menjadi bernada tujuan yang ingin dicapai, capaian ini. Jadi kalimatnya supaya diperbaiki. Kemudian satu yang saya harus juga ingatkan, di dalam menulis, kenapa selalu mau dikasih setiap poin ini dari poin A, B dan seterusnya, begitu juga yang lain termasuk di rumusan masalah kalau saya tidak salah itu selalu ada di SMK Negeri 5 Luwu Utara, di SMK Negeri 5 Luwu Utara, di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Itu kan bosan kita dengar. Padahal dari awal sudah ditahu bahwa penelitian ini di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Jadi tidak perlu selalu ngomongnya itu. Masa kalau misalnya ini hari ditanya semuanya harus dijawab bahwa saya tinggal di Masamba misalnya, saya tinggal di sini, itu terus akan orang tahu bahwa Pak Ardi saya tinggal di sana atau tinggal di mana. Ya seperti itu dari bahasa saja sebenarnya, tapi ya menjemukkan atau saya bisa katakan jangan itu sehingga ini banyak sekali jumlah halamannya di proposal. Ya, saya kira untuk sementara Pak Moderator saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya memberikan masukan-masukan yang cukup berharga. Dan tentu ini menjadi bahan pertimbangan kepada Saudara Ardi Nur di dalam membenahi, memperbaiki proposal disertasinya dan tentu berdasarkan konsultasi dengan promotor dan co-promotornya. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Sitiwarda Hanafidas untuk menguji, berikan koreksi atau konfirmasi kepada Saudara Ardi Nur. Waktu dan tempat kepada Ibu Dr. Sitiwarda Hanafidas, dengan hormat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya dan yang saya hormati Bapak penguji dan terkhusus kepada presenter hari ini Bapak Ardi Nur. Semoga apa yang dipresentasikan ya mendapat mendapat banyak masukan dari penguji hari ini. Baik, yang pertama yang saya ingin berikan masukan yaitu judul dulu ya Pak Ardi. Judul itu tidak boleh disingkat ya. PAI itu harus ditulis pendidikan agama Islam. Jadi tidak boleh disingkat, harus ditulis pendidikan agama Islam. Tadi kamu ngomong apa? Oke. Kemudian yang kedua, saya masuk di latar belakang. Nah, di latar belakang itu
sesungguhnya benar apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Adinuddin, bahwa latar belakang itu harus kita menggambarkan data empirik atau data fakta bagaimana itu tentang tentang mutu pembelajaran di PAI itu. Nah, itu yang dulu kita gambarkan, ya. Harus kita berikan informasi bahwa sesuai pengamatan penulis bahwa mutu pembelajaran PAI yang ada di sekolah ini mungkin sangat rendah, sedang, atau bagaimana. Itu yang harus kita berikan gambaran dulu di latar belakang. Jadi istilahnya ada observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti sehingga tergelitik mengangkat judul ini karena ada sesuatu yang ingin diteliti, ya, istilahnya solid, ya. Jadi ada sesuatu yang tergelitik sehingga mengangkat judul ini karena tadi melihat itu tadi pengamatannya, seperti ini pembelajaran, mutu pembelajaran yang ada di sekolah ini. Tentu akan mau ditingkatkan dengan melalui nanti model virtual learning ini. Jadi benar. Jadi harus ada data empirik atau data fakta di latar belakang. Jadi jangan kita terjun bebas begitu, ya, tanpa ada dasar. Jadi nah, saya lihat di latar belakang memang ini tidak tajam, ya, tidak tajam, sehingga yang diuraikan itu banyak tentang kejelasan-kejelasan tentang virtual learning itu. Jadi harus dijelaskan paling tidak 2 paragraf. Bagaimana mutu pembelajarannya, bagaimana juga dengan virtual learning-nya yang mungkin sudah diimplementasikan, tetapi ingin membentuk model lagi supaya mutu pembelajaran PA itu lebih meningkat. Nah, mungkin saya tanya dulu Pak Ardi, apakah virtual learning ini sudah diterapkan oleh guru-guru PAI di sana atau bagaimana? Sudah diterapkan, Bu Dokter. Nah, tulis di latar belakang bahwa virtual learning ini sudah diterapkan, tetapi kenyataannya mutu pembelajaran itu tidak, maksudnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja dalam artian bahwa tidak ada perubahan secara signifikan tentang mutu pembelajaran PAI. Makanya dengan adanya disertasi atau penelitian disertasi Pak Ardi Nur ini ingin meningkatkan mutu tadi itu dengan melalui model virtual learning. Inilah tawaran dari Pak Ardi untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran PAI khususnya di SMK yang ada di Luwu. Nah, itu yang harus kita lihat, ya. Jadi kita memberikan dulu gambaran seperti apa yang kita amati tadinya. Setelah itu kita ingin memperbaiki dengan melalui model virtual ini. Inilah tawarannya nanti di disertasinya dan bisa diimplementasikan semua guru-guru PAI yang ada di SMK Luwu itu. Ya. Nah, jadi benar, jangan kita terjun payung, jangan terjun bebas, tidak ada dasarnya sehingga mengambil judul ini. Orang lahirnya sebuah judul itu karena ada sesuatu yang kita lihat di lapangan unik, ya, unik dan menggelitik kita untuk mau meneliti. Bagaimana itu? Jadi seorang ilmuwan harus ingin tahu, maksudnya ingin tahu terus apa sesungguhnya yang ada di situ. Akhirnya terjadilah penelitian, ya. Nah, jadi itu tadi saya dukung dari pendapat saran dari penguji kedua itu Prof. Adinuddin. Kemudian di rumusan masalah karena ini tadi virtual learning sudah dilakukan oleh guru-guru PAI yang ada di sana. Nah, tentu ada tawaran model yang lebih spesifik, yang lebih bagus dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI. Tentu model virtual yang bagaimana itu maksudnya, ya. Nah, jadi urutan terakhir dari rumusan masalah itu harus mengangkat model itu. Bagaimana model virtual
virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5. Nah, inilah tawaran kita nantinya dalam disertasi ini. Jadi terakhir itu model bagaimana yang kita mau sumbangkan ini, penelitian ini. Nah, jadi seperti itu Pak Ardi. Kemudian berikutnya saya lihat di tinjauan pustaka ada beberapa referensinya jurnal. Saya kira bagus ini karena ada kutipan jurnal tahun 2018 yaitu Indonesia Journal of Islamic Education. Nah, kalau ada tertera begini ya harus ada footnote-nya karena kita kutip ya. Semua yang dikutip dalam disertasi atau karya ilmiah atau proposal ini harus ada footnote-nya Pak. Ya, jadi nanti jangan sampai dikira hanya plagiat. Jadi harus kita tulis di bawahnya sumber informasi bahwa di sini saya kutip ini barang. Jadi ada footnote. Semua kutipan punya footnote dan itu ditulis di mana di daftar pustaka. Kita tulis ini jurnalnya yang kita kutip ya, tulis di daftar pustaka. Masih ada tadi di latar belakang. Saya kembali di latar belakang ada kelupaan bahwa di latar belakang itu jangan mungkin dulu wawancara. Nanti di bab terakhir kita wawancara. Ada tempatnya itu wawancara ada tempatnya di bab terakhir, bab 4, untuk menemui informan. Jadi tidak perlu ada hasil wawancara di latar belakang, yang ada itu adalah hasil pengamatan atau observasi awal. Kita amati saja, tidak perlu ada wawancara di situ. Ada tempatnya wawancara pada bab keempat, itu hasil penelitian. Nah, di sana nanti kita menggali lebih mendalam tentang data-data yang dibutuhkan sesuai dengan judul disertasi kita. Pak Ardia, kemudian ini ada saya lihat di skema kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu payungnya adalah landasan. Di halaman berapa itu tadi? 100 berapa ya? Saya baca-baca tadi, ada saya bisa saya dibantu halaman berapa kerangka pikirnya? Ada saya lipat tadi. Jadi kerangka pikir itu harus punya payung. Payungnya adalah landasan. Landasan itu terbagi dua, landasan normatif dan landasan yuridis. Baru masuk ke ini. Ya, baru masuk ke bagian berikutnya. Jadi taruh kiki landasan di atasnya dulu. Landasan terbagi dua skemanya, yaitu yuridis dan yang kedua, kolom yang kedua adalah normatif. Nah, normatifnya itu sudah benar tadi apa yang disampaikan, Quran surah apa, bla bla bla. Kemudian landasan yuridisnya, undang-undang nomor berapa, sudah benar. Tapi sesungguhnya ya idealnya itu sudah harus ada landasan normatif dan landasan yuridis di latar belakang, ya, didukung oleh undang-undang dan didukung oleh ayat sebagai landasan normatifnya. Ya, Pak Ardi? Ya. Siap. Saya kira dalam hal penulisan sudah bagus, ya, sudah sesuai dengan pedoman penulisan disertasi. Kemudian masih ada di daftar pustaka. Sedikit saya sampaikan bahwa di penulisan daftar pustaka itu tidak memakai tanda kurung penerbitnya. Saya lihat ini sudah ada yang benar, tapi ada juga yang salah. Yang salahnya itu tanda kurung tadi, tanda baca kurung. Nah, dikeluarkan itu tanda baca kurung, penerbitnya, ya, penerbit itu tidak memakai tanda baca kurung, dihapus.
Jadi ada beberapa saya lihat ini jadi tidak konsisten saya lihat penulisannya. Ada yang pakai dan ada yang tidak pakai. Yang sebenarnya tidak pakai tanda kurung. Yang pakai itu adalah footnote. Jadi bedakan penulisan footnote dengan penulisan daftar pustaka. Kalau footnote, penerbit itu memakai tanda kurung dan ada halaman. Sementara daftar pustaka tidak memakai tanda baca kurung, penerbitnya dan tidak memakai halaman. Ya, oke, saya kira itu yang diluruskan. Kemudian, ya, saya kira itu saja. Outline-nya sudah ada, outline penelitian, saya kira sudah bagus, sesuai dengan pedoman. Ya, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Tugas yang telah memberikan masukan kepada Saudara Ardinor. Dan kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penguji yang keempat sekaligus sebagai promotor, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Getengema. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf nanti terlambat dari maktab. Baik, Saudara Prompendus, tolong dibacakan dulu judulnya. Judul disertasi Anda. Ya. Judul dari disertasi saya itu model virtual learning dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Luwu Utara. Ada berapa variabel dalam model learning? Yang kedua, peningkatan ya. Iya. Ya, jadi cuma 2 variabel. Dari judul ini memang sangat penting sekali yang dikemukakan oleh Pak Andi tadi, Profesor Andi dan Ibu Wardah. Sebenarnya kalau latar belakangnya Prof, kecil suaranya, Prof. Ya. Nggak kedengaran suaranya, Prof. Minta maaf. Mohon maaf. Iya, nggak kedengaran, Prof. Di sini. Duh. Belum kedengaran? Ya, jelas, Prof. Jelas ya. Sudah ya. Jadi apa namanya? Judul yang saudara angkat ini kan sudah dipertimbangkan dengan masa-masa, dengan melihat kondisi objek yang saudara mau teliti. Karena itu tadi penekanannya variabelnya yaitu model apa namanya? Ini lesson yang kedua apa namanya? Ingin melihat bagaimana model itu berperan di dalam meningkatkan proses pembelajaran ya. Iya, Prof. Nah, karena itu latar belakang dari judul yang saudara angkat ini harus betul-betul melihat kondisi. Bagaimana kondisinya ada sekarang dengan penerapan model yang saudara angkat. Apakah nanti
apalagi sudah dilaksanakan. Ada pelaksanaannya. Ada lantasan sudah disampaikan sebagai sehingga terbayang nanti apa yang arah daripada penelitian sekarang. Karena itu saya melihat tiga judul masih yang tadi itu memiliki sama pola. Semuanya membahas tentang model. Walaupun antara satu dengan lain itu ada objek yang jelas. Tapi ini bisa bahwa judul ini selesai garap atau perpustakaannya yang di teori itu pasti adalah analisa beda. Apalagi ini berurut ini. Maka harus betul-betul objektif sehingga nanti bagi sama bagi mereka yang terlibat apakah sebagai contoh dan ikut suatu yang terkenal. Saya harapkan itu maka hati-hati di dalam penelitian ini dari adanya hal-hal yang bisa menentukan bahwa ini tiga jenis bisa lebih. Gimana bisa didengar? Putus-putus, Prof. Putus-putus, hilang-hilang, timbul. Sekarang seperti juga pada disertasi dan dalam memilih atau kecil suaranya, Prof. Tidak kedengaran pasti. bagaimana? Belum jelas suaranya. Iya. Ya, jelas, Prof. Kedengaran. Ya. Halo. Cukup besar suara saya ini. Ya, sudah jelas, Prof. Jelas sekali sekarang. Untuk ketua disertasi sebelumnya itu saya minta supaya di dalam mengangkat tentang model yang saudara teliti ini harus berangkat dari pengertian yang tuntas, pengertian model itu. Ya. Dasar-dasar pertimbangan, saya minta juga kepada yang pertama tadi. Dasar-dasar yang Anda jadikan sebagai pertimbangan di dalam memilih dan menetapkan model pembelajaran yang diangkat di sini. Ya. Karena di dalam menetapkan atau mempertimbangkan suatu model itu ya harus didasarkan kepada kondisi-kondisi yang terjadi pada objek yang kita teliti. Jadi tidak bisa kita langsung mengangkat suatu model tanpa didasari oleh kondisi-kondisi yang menghendaki adanya model seperti yang kita inginkan itu, atau model ini. Anda harus mempertimbangkan dari
4 hal, yaitu pertama yang tidak dicapai dalam sekarang itu antara bagaimana bisa jelas? Jelas? Yang pertama, agak tadi kan ada gangguan suara lain. Ya. Yang pertama. Jadi yang pertama harus Anda melihat, ya, mempertimbangkan apa tujuan pembelajaran yang ingin ya dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, ya, kepribadian, sosial, dan kompetensi-kompetensi lainnya sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 2005. Yaitu ada 4 kompetensi. Itu harus dipertimbangkan. Sebab suatu model itu harus ditunjang oleh keempat kompetensi itu. Dan tentu diharapkan bahwa model itu lebih didominan oleh keempat kompetensi, harus didominan oleh kompetensi pedagogik dan kompetensi-kompetensi yang lain. Karena kita berbicara tentang model pembelajaran. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Ya. Jadi katakanlah bahan dan materi pembelajaran agama apa, ya, yang difokuskan di SMA itu, ya, atau di SMK. Kemudian yang ketiga yaitu mempertimbangkan sudut peserta didik atau siswa, ya. Dan keempat yaitu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat bersifat teknik, ya, yang berkaitan dengan metode dan sebagainya. Ya. Nah, dari pertimbangan yang ditetapkan di sini, nanti kita akan melihat bahwa model yang tepat untuk satu pembelajaran itu ya tentu berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan itu. Nah, pertanyaannya apakah model yang Anda pilih ini bisa masuk salah satu dari 4 kategori pertimbangan tadi? Anda bisa melihat apakah dari segi pertimbangan materinya atau bahan ajarnya atau pertimbangan peserta didiknya, bahkan juga pertimbangan gurunya, ya. Karena guru di sini yang diharapkan paling berperan, ya, di dalam satu model pembelajaran itu, ya. Jadi itu yang saudara coba lihat kembali, ya, sehingga penetapan model yang saudara pilih itu tepat sebagaimana yang diharapkan. Jadi ini bisa bisa Anda melihat di dalam literatur yang berbicara tentang model-model dan desain pembelajaran. Ya, saya lihat di daftar pustakanya itu memang belum ada buku yang paling tepat untuk membicarakan model-model pembelajaran ini. Ya, jadi silakan nanti dilihat. Ya, karena ini agak tergesa-gesa hanya dikirim lewat WA saja, ya tentu tidak bisa kita memberikan penjelasan secara tertulis yang harus dijadikan dasar untuk perbaikan ini. Itu yang pokok. Ya. Yang mengenai latar belakang saya kira Anda bisa melihat di dalam pedoman penulisan disertasi itu apa-apa di situ difokuskan, ya. Nah, tentu yang difokuskan hal-hal objektif yang sangat terkait dengan masalah yang kita akan bahas, sehingga menjadi keinginan dari Pak Profesor Andi tadi itu
ya betul-betul terarah, ya terarah, tidak maupun di dalam pengungkapan di dalam bahasa dan sebagainya, ya, itu memerlukan pola itu. Yang kedua, landasan yang bersifat terutama yang bersifat normatif itu, saya lihat itu hanya mengemukakan ayat-ayat yang terbatas seperti dikemukakan Pak Ambo tadi, banyak ya. Kelihatan sangat miskin sekali, padahal ini disertasi. Kalau bisa diambil 3 atau sampai 5 ayat yang berkaitan dengan yang relevan dengan apa yang saudara bahas itu, akan lebih bagus lagi. Dan kemudian karena dasar pendidikan Islam itu bukan hanya Al-Quran tapi juga As-Sunnah. Jadi carilah hadis-hadis yang fokus berbicara tentang hal-hal yang Anda mau pertegas, ya, di dalam bahasan-bahasan ini, sehingga kelihatan bahwa landasan normatifnya itu tidak hanya terbatas pada ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dilengkapi dengan Sunnah, bahkan komentar-komentar, ya, dengan mengemukakan pandangan-pandangan para pakar pendidikan, ya, sehingga lebih komplit, ya. Ini kan namanya disertasi, ya, yang harus kita curahkan betul seperti yang dikemukakan Pak Andi tadi. Ini level terakhir, dan karena itu harus ditunjukkan bahwa ini adalah puncak dari disertasi saudara ini harus betul-betul diperhatikan, ya, terutama tadi yang saya sangat tekankan itu, jangan kelihatan bahwa hasilnya nanti, ya, banyak relevansinya dengan 2 disertasi sebelumnya, ya, yang terutama menyangkut landasan teori, karena memang itu bisa sama dari segi bahasanya dan sebagainya. Coba betul-betul diperlihatkan bahwa ada objektivitas Anda di dalam menulis ini sebagai seorang calon doktor. Saya kira itu dari saya sebagai promotor dan penguji, ya. Dan nanti kita lihat, rumuskan bersama hasil dari seminar pada hari ini untuk mengarahkan penelitian Anda, ya, sehingga apa yang menjadi harapannya itu insya Allah terwujud. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya dalam memberikan masukan-masukan kepada saudara Ardinur dan Pak Prof sebagai penguji dan juga sebagai promotor. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sendang MS selaku penguji dan promotor 1. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, secara singkat, coba kalau bisa dipegang bukunya. Halo? Prof. Ya, kalau bisa dipegang. Ini yang seperti yang disampaikan ke saya. Ketinggalan di sekolah, Prof. Saya di rumah ini buru-buru tadi dari sekolah. Ya. Baik, bab 1, Ya, Prof. pendahuluan. Anda penulisan tidak benar. Tidak ada di situ dipegang? Prof, tadi saya buru-buru dari sekolah, ketinggalan di sekolah menuju ke rumah tadi. Saya catat saya, Prof. Ya. Iya. Baik.
di pendahuluan itu ada Anda tulis itu salah tulis. Itu ataupun. Itu A-nya 2. Jadi itu berarti tidak benar. Kemudian Anda tulis persipan. Mungkin persiapan ya. Iya, ya Prof. Karena persipan. Ya. Kemudian ada juga Anda tulis nilai-nilai. Bersambung. Nilai-nilai 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Ya Prof. Ya. Itu yang sempat saya lihat. Kita coba lanjutkan. Di halaman 20. Anda masih menulis proses belajar mengajar. Yang sekarang ini kita pakai proses pembelajaran. Jadi sebaiknya diperbaiki. Berikut di halaman 22 bagian B. Nah, di sini juga penulisannya juga tidak tepat. Pembelajaran tidak ada A-nya. Ya. Tapi tidak perlu dicatat karena ada di sini, tercatat di Siap, Prof. Anda. Siap, Prof. Ya. Siap, Prof. Yang dengar dulu. Karena sempat saya baca. Coba dilihat di halaman 35. Ya, itu juga ada salah tulis lagi. Berbasisi. Ya, harusnya berbasis. Tapi Anda tulis berbasisi. Ya, nanti diperbaiki. Tidak juga barangkali. Berikut halaman 43. Anda tulis 2 kali program-program. Apakah benar itu? Kalau memang benar harus ada jaraknya. Program itu kalau 2 kali. Ya, harus ada jaraknya. Kemudian di bawah itu halaman 43 Anda tulis belajar dan mengajar. Tapi membaca ya. dannya itu dempet. Ya. Ada itu ya? Seharusnya tidak dempet. Berikut halaman 46. Harapan untuk bersambung sehingga bisa dibaca harapan untuk. Jadi diperbaiki jaraknya. Berikut halaman 50. Yang dulu memang kita tulis itu kegiatan belajar mengajar. Ya, sekarang ini sepertinya kegiatan pembelajaran. Berikut halaman 51. Ini Anda tulis 2 kali tapi bersambung. Komponen-komponen. Apakah benar itu? Bersambung komponen-komponen. Kalau saya kan harus ada jarak. Kalau memang ditulis 2 kali. Berikut buka halaman 57. Ya. Jadi Anda tulis dan tulisannya kecil, baru dalam kurung itu besar KBM. Ya. Jadi kegiatan belajar KBM. Ya, kalau sekarang ini belajar mengajar itu diubah menjadi pembelajaran. Berarti sebaiknya diubah
Itu sekarang kondisinya. Berikut halaman 64. Ada bawah. Ya. Ada lagi di situ Anda tulis koma baru tidak ada jaraknya. Ya, keinginannya koma kemudian sehingga harus ada jarak. Ya. Tapi ini lebih lagi ini halaman 65. Jadi koma diskusi, koma seminar, ini pendekatan semua. Koma membaca, koma dan. Jadi itu sebaiknya ada jarak. Ya, lanjut. Halaman 73. Itu ada ayat ditulis Al-Mujadilah ayat 11. Yang sebelumnya itu Bapak menulis SWT itu kecil. Di sini Anda tulis S-nya besar, WT. Yang mana ini benar. Jadi saya kira seharusnya satu saja diikuti. Kalau kecil semua, kecil semua. Kalau seperti ini SWT, SWT semua, besar S-nya. Ya. Kemudian ada lagi 74. Anda tulis Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20. Baru huruf besar undang-undangnya. Kemudian dempet. Seharusnya ada jarak, Pak. Jadi undang-undang huruf besar pertama, yang keduanya huruf kecil. Ya, sudah tidak berlaku seperti dulu. Terbalik. Di halaman 75, Anda yang tulis Undang-Undang Dasar kecil, yang keduanya. Inilah yang seharusnya ditulis huruf besar. Jadi dua kali di sini. Ada dari bawah lagi, dari Undang-Undang Dasar 1945 di atas, ya ditulis lagi huruf kecil, yang seharusnya huruf besar. Sedikit lagi. Ya. Halaman 78. Pertama yang pertama tadi kita baca Nabi Muhammad SAW. Nah, ini S-nya besar, AW kecil. Ya, jadi ini sebaiknya disesuaikan yang lain. Kemudian halaman 80 ya tertulis lagi proses belajar mengajar. Sekarang kita pakai proses pembelajaran. Ya. Lanjut. Halaman 98. Anda tulis 1, 2, 3, 4 dari atas. Pengetahuannya. Itu dua kali A-nya. Ya. Jadi itu juga harus diperbaiki. Berikut halaman 102. Ya, ada Anda tulis nomor, itu O-nya huruf besar. Ya, sendiri. Jadi itu diperbaiki. Berikut halaman 105. Ya. Samsudin, nah ini nama orang, seharusnya huruf besar S-nya. Samsudin, kemudian dan, yang pakai tanda dan biasa. Ya, jangan pakai itu dan biasa saja, DAD, DAN. Ya, ini Anda pakai tanda. Baiknya bukan itu yang dipakai. Kemudian halaman 107. Ya, ini lagi bawah sekali. Ya. 2021 pada di SMA
SMKN 5 Lu Utama, Lu Utara. Jadi ada lagi padanya ini, mungkin hilangkan saja. Kemudian berikut halaman 109 mengumpulkan data-data. Ya, boleh juga memang, tapi mungkin bagus saja mengumpulkan data saja, tidak usah data-data. Kemudian berikut halaman 112. Ya, ini juga Anda tulis faktor-faktor bersambung. Kalau memang mau dibuat, itu ada antaranya faktor konseptual. Berikut halaman 113. Ada Anda tulis metode-metode. Ya, mungkin seharusnya satu saja. Kemudian sama dengan ini 114, keterangan-keterangan. Ya. Kemudian 115 dianalisa. Ini berarti sudah tulis. Dianalisis, dianalisa, ditulis. Yang sempat saya baca. Terakhir, halaman 122. Ini sulit sekali dibaca. Jadi keakuratan B. Ada lagi B-nya di belakang. Ini tidak jelas untuk dibaca. Jadi saya melihat yang terakhir sekali di outline penelitian itu sampai saja bab 3 bagian F. Ya, jadi di bawah itu tidak ada yang masuk. Saya kira itu perlu dipertimbangkan untuk memenuhi nanti ke depan supaya bisa diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya. Begitu banyak koreksi baik secara substantif, teknis maupun metode. Dan juga segera Saudara Ardinur mencatat semua segala masukan dari Dewan Penguji. Selanjutnya pengujian terakhir adalah saya sendiri selaku co-promotor 2 dan penguji yang ke-6. Ada beberapa yang saya ingin juga sampaikan kepada Saudara Ardinur. Yang pertama adalah terkait dengan masalah skopnya tadi, apa yang disampaikan oleh Dewan Penguji sebelumnya bahwa skopnya perlu diperluas, bukan hanya fokus kepada salah satu sekolah, tetapi minimal ya misalnya SMK di Luwu Utara, SMK negeri, jadi mungkin ada 2-3 SMK negeri di Luwu Utara, dan itu kita teliti secara keseluruhan ya, dengan mengambil beberapa sampel saja. Kemudian yang kedua, di dalam buku metode atau panduan ya, panduan penulisan karya ilmiah di S3, bahwa itu sudah tegas dan saya harap dibaca kembali bahwa sistematika di dalam penyusunan latar belakang masalah itu dimulai dari landasan normatif. Landasan normatif ini yakni mengacu kepada Al-Quran atau hadis, kemudian setelah itu landasan yuridis mengacu kepada regulasi atau peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah pendidikan dan tema yang kita bahas. Kemudian di bawahnya harus ada dasar teori-teori yang dikutip dari pakar terkait dengan tema yang kita teliti atau variabel yang kita teliti. Kemudian mengacu kepada fenomena-fenomena tentang variabel, lalu ada fakta
Jadi ada fakta, yakni objek yang kita teliti, misalnya di SMK Negeri di Luwu Utara. Halo, Ardinur. Saya mendengar, Prof. Saya mencatat ini, Prof. Saya mencatat. Ya. Jadi setelah fakta di lapangan, itu baru dikemukakan tentang dasar dan urgensi dilakukan penelitian. Jadi kalau kita susun secara berurut tadi apa yang saya sampaikan, itu akan terlihat mulai dari dasolen sampai kepada dasein. Jadi di mana dasolennya dan di mana dasein-nya, dan itu akan terlihat bahwa ada gap antara harapan dan kenyataan. Situlah muncul suatu penelusuran berbagai masalah melalui dengan identifikasi masalah, dan dari situ akan melahirkan masalah. Jadi saya kira ini penting untuk diperhatikan latar belakang masalah, karena disinilah merupakan spirit dalam sebuah tulisan. Kalau di sini sudah membingungkan, tentu akan berdampak kepada tulisan selanjutnya atau di bab-bab selanjutnya. Kemudian terkait dengan masalah rumusan masalah, ya saya kira perlu juga dipertimbangkan kalau misalnya kita ingin melihat apa tantangan atau problem dalam penerapan virtual kalau diterapkan nantinya. Jadi yang jelas itu adalah kita harus menegaskan bahwa virtual learning ini diterapkan di sana. Kalau tidak diterapkan berarti kita akan menyusunnya dalam bentuk model virtual learning. Jadi ya, kemudian virtual learning ini tentu perlu ada identifikasi ya. Jadi virtual learning yang seperti apa kita maksudkan di dalam penelitian ini. Jadi nanti akan mengarah kepada misalnya klasifikasi dalam bentuk virtual dalam bentuk teks ya, teks live atau video live atau call live, macam-macam ya. Nanti kita akan identifikasi hal itu, dan saya kira dipertegas yang mana yang dimaksud virtual learning itu sendiri. Jadi karena virtual learning ini pengembangan dari e-learning. Jadi e-learning baru berkembang menjadi virtual learning. Kemudian di dalam metode penelitiannya ya, sekira ini perlu diperhatikan juga. Tadi bagus sekali masukan dari Pak Prof. Andi Nurdin juga terkait dengan waktu pelaksanaan penelitian. Jadi ya sejak awal kita ingin menulis, tentu mengumpulkan data dan melakukan riset, ya, riset pendahuluan. Jadi di situ sudah dimulai penelitian. Namun demikian ya, kadang-kala juga ada beberapa ahli yang menilai bahwa yang dimaksud dengan penelitian itu di lapangan adalah ketika setelah selesai proposal baru terjun secara resmi ke lapangan, disitulah dimulai penelitian. Jadi saya lebih cenderung mengambil pandangan pertama bahwa penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data atau penulisan proposal itu sendiri sampai akhir penulisan atau ujian promosi. Karena sepanjang kita masih turun ke lapangan, maka disitulah terjadi proses-proses penelitian pengumpulan data, karena apalagi yang bersifat naturalistik atau kualitatif, ya ini prosesnya berkesinambungan dan nanti berhenti kalau datanya sudah jenuh. Kemudian yang saya kira terakhir yang saya ingin sampaikan itu terkait dengan pendekatan penelitian. Di situ ada paradigma penelitiannya, yakni fenomenologi. Jadi kalau menggunakan pendekatan penelitian yakni fenomenologi, maka harus disinkronkan dengan
yang lain, misalnya teknik pengumpulan datanya yang bagaimana, instrumen penelitiannya yang seperti apa, kalau wawancaranya itu seperti apa, ya sampai kepada teknik analisis data itu harus sesuai dengan fenomenologi. Jadi bukan tadi yang saya baca itu masih tetap mengacu ke penelitian kualitatif secara umum ya yang dikemukakan oleh Miles Haberman. Nah, itu kan secara umum atau payungnya kualitatif, tapi di dalamnya ada fenomenologi. Jadi tolong ini disesuaikan teknik analisis data yang sesuai dengan pendekatan fenomenologi. Saya kira seperti itu catatan tambahan dari saya. Nanti kita diskusi lebih lanjut saya sebagai co-promotor 2. Saya kira demikian, begitu banyak catatan-catatan yang disampaikan oleh Dewan Penguji, diharapkan dengan sangat kepada Bapak Ardinur untuk mencatat semua dan nantinya akan dikomunikasikan kepada semua penguji dan termasuk terutama kepada promotor dan co-promotor dalam konteks substansi, metode dan teknisnya. Jadi dengan demikian ya kami atas nama program studi Doktor Pendidikan Agama Islam PPS UM Parepare menyampaikan terima kasih banyak kepada Dewan Penguji yang meluangkan waktunya hadir dalam seminar proposal disertasi pada siang hari ini dan juga disampaikan kepada seluruh partisipan yang setia di dalam mengawal seminar virtual proposal disertasi hari ini. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama dalam proses seminar proposal disertasi. Oleh karena itu, karena waktu kita sudah menjelang atau sudah masuk waktu salat asar, maka marilah kita menutup seminar proposal disertasi pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, Pak Ardi. Siap, Bu Dokter. Selamat Dindardi, selamat Adik, selamat. Banyak. Ya. Masih banyak. Semua, Banyak. dalam bulan Desember